Selamat pagi Bu Ger, terima kasih buat waktu yang diberikan oleh Ibu Ger untuk kami berwawancara tentang pengambilan keputusan berlandaskan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selain untuk melengkapi tugas, kami sebagai calon ibu penggerak ingin menambah pengalaman untuk belajar bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan berlandaskan nilai-nilai kebijakan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kami akan ajukan. Pertama, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Seperti apa Bu cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Nah, dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, yang pertama individu melawan masyarakat, kedua rasa keadilan melawan rasa ketidakadilan atau rasa kasihan, dan ketiga kebenaran melawan kesetiaan atau ketidakkebenaran. Jadi tadi identifikasi kasus-kasus tersebut yang termasuk dilema etika dan rujukan moral. Kemudian selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ada kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu cara menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Nah, dalam mengambil satu keputusan itu tentunya akan dipanggil kedua belah pihak tersebut dan mendengar apa alasan mereka berdua, dan tentunya sebagai pemimpin tidak boleh membedakan atau katanya pilih kasih. Jadi dalam pengambilan keputusan harus ambil di tengah supaya dari kedua belah pihak itu tidak ada yang tersakiti. Kemudian Bu, dalam langkah-langkah pengambilan keputusan, prosedur seperti apa yang biasa Ibu Kepala Sekolah lakukan selama ini? Nah, prosedur yang dilakukan adalah meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan perencanaan yang dilakukan dan melakukan kegiatan pembinaan. Jadi ada pembinaan ya untuk dalam prosedur pengambilan keputusan. Kemudian Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan seringkali bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Untuk mempunyai pemahaman yang baik tentang pengambilan keputusan, sudah seharusnya sebagai kepala sekolah menghargai konsep dan prinsip etika yang universal dan disepakati bersama seperti keadilan, tanggung jawab, integritas, kejujuran, bersyukur, rajin, komitmen, dan masih banyak lagi hal-hal yang baik yang harus di dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian Bu, pada saat Ibu melakukan pengambilan keputusan, apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu Kepala Sekolah langsung menyelesaikan di tempat untuk kasus tersebut, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu? Nah, tentunya dalam mengambil suatu keputusan itu sebagai kepala sekolah jangan tergesa-gesa, karena ketika tergesa-gesa pasti ada yang tersakiti dalam hal ini. Jadi tentu sebagai kepala sekolah harus ada jadwal atau ada program supaya ketika diperhadapkan dengan hal yang demikian, kedua belah pihak sama-sama enak, tidak ada yang tersakiti. Sebab kalau tidak diprogramkan, pasti dalam mengambil satu keputusan ini pasti ada pihak yang dirugikan atau ada pihak yang tersakiti. Berarti dalam hal ini Bu, satu masalah itu harus dipikirkan Iya. dengan benar kan Bu, supaya dalam pengambilan keputusan seperti yang dikatakan tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang kecewa, ada pihak tersakiti. Terima kasih. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu faktor-faktor yang
menunjang atau diambil di sini adalah pertama teman sekerja. Jadi pertama teman sekerja, dan yang kedua adalah lingkungan di mana orang bekerja. Jadi faktor teman sekerja dan juga lingkungan yang selalu membantu dan mempermudah, karena mungkin kalau ada permasalahan bisa didiskusikan bersama. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang Ibu Kepala Sekolah sudah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Kepala Sekolah petik dari pengalaman Ibu Kepala Sekolah mengambil keputusan dilema etika? Jadi dari pertanyaan pertama sampai terakhir itu memang ada kaitan satu dengan yang lain. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kita harus bijak dan akan sangat berpengaruh dalam perubahan pendidikan di Indonesia yang lebih maju lagi, lebih khusus pendidikan yang ada di Minahasa Utara, lebih khusus lagi yang ada di Kecamatan Karawang, karena ketiga calon guru penggerak ini berada di Kecamatan Karawang, dan juga tentunya bersama kita memajukan atau kita mewujudkan untuk merdeka. Baik Bu Kepala Sekolah, terima kasih untuk waktunya. Ada begitu banyak pembelajaran dan juga hal-hal positif yang saya bisa ambil lewat wawancara perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih banyak Bu. Semoga apa yang menjadi kerinduan kita, seperti Bu Kepala Sekolah katakan, memajukan pendidikan yang ada di lingkungan kita bisa terwujud, tentunya dengan saling berkolaborasi, bekerja sama satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sukses. Ya. Selamat siang Ibu Ke. Siang. Saat ini saya meminta waktu dari Ibu Kep untuk mengadakan wawancara tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan dari kewajiban sebagai seorang pemimpin. Jadi dalam hal ini selain untuk melengkapi tugas, tapi kami juga mau belajar mengambil pengalaman dari apa yang sudah Ibu Kep lakukan selama ini di sekolah Ibu Kep dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa daftar pertanyaan di sini yang akan saya tanyakan. Tapi sebelumnya terima kasih Bu untuk waktunya sudah mengganggu aktivitas Ibu di siang hari ini. Jadi selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi seperti apa Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Dilema ya. Iya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Memang ketika dipercayakan ya jadi pemimpin, pasti ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi, seperti yang bilang tadi kasus-kasus. Contoh, ya, sebagai kepala sekolah diperhadapkan dengan persoalan misalnya guru, ya, ketika diberikan tugas tanggung jawab sebagai guru, apalagi guru itu bertanggung jawab di kelas. Pada saat guru itu tidak masuk sekolah, pasti kalau mungkin izin sakit, izin urusan keluarga atau izin apapun itu mungkin masih bisa ditolerir ya. Tetapi kalau izin itu sudah berlangsung lama, itu sudah bisa disebut kasus. Bagaimana saya menghadapi dan menyelesaikan kasus dengan guru tersebut? Pasti sebagai pemimpin ada cara. Mungkin memanggil guru tersebut, membina, ya, mengingatkan dia untuk terus bertanggung jawab di kelas. Karena jadi dilema kan, apabila guru tidak masuk sekolah, anak-anak itu terabaikan, dan yang akan bertanggung jawab di kelas itu bukan siapa-siapa, tetapi kepala sekolah, pimpinan di sekolah.
Jadi bagaimana cara saya untuk kelas ini tidak terabaikan, guru ini betul-betul mengerti tugas tanggung jawabnya. Langkah yang harus saya ambil itu adalah pembinaan. Jadi selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pembinaan. Kemudian pada saat ada pengambilan keputusan di situ, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan. Jadi dua kepentingan di situ adalah sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu Kep menjalankan pengambilan keputusan tersebut jika kasus ini sama-sama mengandung nilai kebajikan dan sama-sama benar? Iya. Ini. Sebagai guru ada cara ya, ada cara. Saya kepala sekolah pasti berpikir bahwa kalau guru tidak melaksanakan tugas pasti ada resikonya. Pasti resikonya itu penurunan sertifikasi itu mungkin tidak bisa dijalankan ya. Demikian juga anak-anaknya. Anak-anak ini butuh perhatian, butuh pelajaran ya. Memang dua-dua baik ya. Harus apa ini? Harus dipertimbangkan. Apabila guru tidak masuk, ada risikonya. Anak-anak tidak belajar, iya, rugi juga ya. Ada kerugian, ada rugi untungnya di sini ya. Anak-anak rugi apabila tidak belajar, guru ini juga pasti rugi kalau dia tidak mengajar. Ujung-ujungnya dia tidak bisa terima peserta. Jadi dalam hal itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Kep lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus seperti itu? Pembinaan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kep anggap efektif ketika kita mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif pendekatan terhadap guru itu bisa mengarahkan guru itu, membimbing guru itu, semua kembali pada pembinaan, pembimbingan. Jadi hal itu yang dianggap paling efektif ya Bu untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Mungkin apabila guru itu sudah tidak bisa dibina lagi ya sebagai kepala sekolah mungkin tapi sebagai kepala sekolah apapun masalah yang dihadapi di sekolah itu pasti kepala sekolah itu mampu selesai. Kemudian berarti itu bisa dikatakan sebagai tantangan kan Bu Ya. sebagai kepala sekolah. Nah di sini selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu rasakan itu menjadi tantangan yang besar Ya. sebagai seorang pemimpin di sekolah. Seperti apa Ibu menyikapi hal ini? Ya memang sebagai kepala sekolah pasti ada tantangan itu apabila ya dalam pembinaan guru ini ada yang menerima ada yang tidak. Ada guru yang memang mau dibina, ada yang tidak mau mengeraskan hati. Nah, ketika mungkin diperhadapkan dengan hal yang demikian, saya kepala sekolah mungkin merasa ketidakmampuan kepala sekolah untuk membina guru itu, tetapi ada banyak cara juga ya, mungkin minta bantuan ya, bukan mau melapor, mungkin
ada stakeholdernya. Kalau orang kan punya atasan misalnya pengawas, mungkin boleh minta bantu pengawas untuk membina guru tersebut. Tapi apabila tidak, mungkin ada jalan terakhir pasti ke dinas. Selama ini dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, semasa kepala sekolah itu masih bisa menangani dan tidak, masih tetap diselesaikan di sekolah. Kemudian Bu, di sini ada pertanyaan, apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Ibu Kepala Sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi apakah ada waktu-waktu tertentu Ibu ada jadwal untuk menyelesaikan kasus itu, ataukah memang pada saat itu kasus terjadi langsung Ibu selesaikan di tempat? Seperti apa, Bu? Iya, memang setiap kasus pasti harus diselesaikan ya. Karena kalau ada kasus terus diabaikan, kasus itu malah makin berlarut-larut. Oleh sebab itu ketika mungkin diperhadapkan dengan kasus seperti tadi, sebagai kepala sekolah harus secepatnya mengambil tindakan, langsung membimbing guru itu, langsung diberikan pembinaan, dan kepala sekolah berharap setiap kasus itu pasti ada jalan keluarnya dan pasti akan pasti bisa. Kalau tidak ya, jangan menyerah pada keadaan. Kemudian Bu, ini mungkin ada kaitannya dengan jawaban Ibu tadi di atas, tapi ini untuk lebih memperjelas, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Kalau tadi Ibu katakan kan ada pengawas dan dinas, mungkin di sini kemudian ada faktor-faktor apa lagi? Kalau ini kan kalau untuk pengawas dengan dinas kan menuju ke orang, jadi orang yang bisa kita meminta pertolongan atau minta bantuan untuk menyelesaikan kasus. Tapi di sini adakah faktor-faktor yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Ya, memang kalau di sekolah itu pasti bukan sedikit kasus ya yang dihadapi ya. Sebagai kepala sekolah, apalagi menghadapi guru, kalau di SD Negeri Kaungkuan itu semua perangkat yang ada di SD Negeri Kaungkuan itu guru ya, kurang lebih 20. Ada banyak model cara pikir teman-teman guru itu kan beda-beda. Jadi ketika mungkin ini sifat guru itu berbeda-beda, karakter berbeda-beda, mungkin cara paling efektif untuk orang yang mau menyelesaikan kasus itu adalah kita mungkin diberikan kesempatan untuk membimbing lewat kerohanian. Ya, lewat guru-guru agama, lewat ibadah, ada pengarahan, lewat khotbah rohanian. Jadi kan membina guru itu bukan tidak ada guru yang tidak dapat dibina. Semua bisa menerima, walaupun karakter guru ini boleh dikata dia keras, tapi kalau sudah mengarah pada kerohanian, Luluh hatinya itu mungkin seperti itu ya. Kemudian Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Kepala Sekolah petik dari pengalaman Ibu Kepala Sekolah ketika mengambil sebuah keputusan yang dilema etika itu? Jadi pengalaman seperti apa ya, pembelajaran seperti apa
setelah ibu melakukan pemeriksaan? Memang di setiap kasus ada di setiap kasus itu pasti akan jadi pembelajaran. Ketika mungkin diperhadapkan dengan kasus-kasus yang memang betul-betul seperti bilang tadi, karakter guru yang keras ini, yang susah mau diarahkan, yang kayak membangkang sama dengan memberontak, ya. Ini memang pelajaran paling apa ya, berharga sekali buat orang sebagai kepala sekolah. Maka orang mau ambil sikap dan sikap kepala sekolah lagi kalau sudah diperhadapkan dengan guru yang membangkang, masih ada emosi, ada marahnya, terkadang ada menangisnya. Jadi pengelolaan emosi kan, seperti itu kan. Tapi itu tidak akan berlangsung lama, karena guru itu adalah dia sebagai keluarga juga. Kalau dalam kehidupan keluarga kan ini teman-teman guru ini dia adik-adik. Kalau kita di sini kan sudah kepala sekolah yang sudah tua, tinggal sedikit lagi mau pensiun. Mungkin kita pernah bilang ke guru tidak usah koordinasi dengan kepala sekolah, tapi hargai itu. Jadi mari baku dengar, baku sayang, baku mengerti, saling bergandengan tangan, sehati sepikir, saya sekata, sehingga tugas tanggung jawab yang memang Tuhan beri buat orang, buat guru, buat kepala sekolah, orang boleh laksanakan itu dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, karena itulah pelayanan. Ya, jika orang diberikan tugas tanggung jawab untuk melayani, pelayanan itu kan bukan berarti di jemaat, naik mimbar, tetapi di sekolah itulah tugas pelayanan sebagai guru. Oleh sebab itu, jadi pelajaran buat orang ketika ada masalah, ada kasus yang memang betul-betul menguras emosi, ya, menguras tenaga dan pikiran, seperti itu. Tapi pelajaran yang baik untuk dipetik adalah tetap merangkul guru itu agar supaya guru itu dia paham, dia menyadari bahwa kita harus diperhatikan, kita harus tidak diabaikan, karena memang ada guru seperti itu. Di sini ada yang merasa bahwa kita diabaikan, kita tidak diperhatikan. Tidak ada, sebagai pimpinan itu dia tidak memilih kasih. Semasa. Sebab itu kalau saya sebagai kepala sekolah, ya mungkin teman-teman guru yang sekarang ini mengikuti JDT mungkin mengarah pada tugas sebagai pemimpin, ya, memimpin. Paling tidak ada hal-hal yang memang perlu dipetik. Mungkin sekarang ini sebagai guru bantu sudah banyak yang bisa dilihat, sudah banyak yang bisa dirasakan, juga mungkin dipercayakan jadi pemimpin. Apa yang sudah pernah dialami atau apa yang teralami itu, tapi petik hikmahnya, ya, paling yang baiknya yang diambil, ya, kalau yang tidak bagus ya diabaikan. Itulah pembelajaran orang semua, buat orang sama-sama ingin merubah, ingin memperbaiki apa yang sudah salah, ingin memperbaiki apa yang mungkin terabaikan, tidak dilakukan, dan kita mungkin diperhadapkan dengan kasus-kasus itu. Kita berubahlah, perbaikilah, karena di setiap persoalan kan tidak ada yang sedikit di kehidupan manusia tidak sempurna. Dan itu banyak orang yang salah melangkah, salah berucap, salah bertindak, tetapi hal yang memang orang harus ambil di sini adalah menyadari dan memperbaiki.
diambil kemudian nanti akan diterapkan ketika